Selamat siang. Siang ini saya bertugas membawakan topik dengan yang berjudul Tips and Tricks to Achieve a Better Stand Optimization in CAD when to use FFR, IFAS, and OCT. Apa kriteria dari stand optimization? Yaitu didapatkannya minimal stand area lebih dari 5,5 mm dengan IFUS atau lebih dari 4,5 mm persegi by OCT pada lesi non-leftman, dan juga terjadi ekspansi stand relatif lebih dari 80%. Ada juga syarat-syarat yang lain, kalau bisa jangan timbul diseksi yang lebih berat dari kriteria ini, atau ada stand kita landing zone-nya jangan pada pembudara yang mempunyai plug burden lebih dari 50%, jangan terjadi malaposisi, jangan terjadi protrusion ekstensif, dan juga ada stand yang kurang berkembang. Intracoronary imaging itu merupakan kacamata dari interventional cardiologist yang modern yang tidak menyukai keputusan buta. Ya, jadi imaging ini diperlukan baik before PCI maupun during PCI dengan sehingga dapat mengenali hal-hal sebelum melakukan PCI sehingga bisa menentukan strategi, ya, dan juga selama PCI itu juga untuk menentukan apa yang kita lakukan dalam pemasangan stand sudah sesuai dan tidak meninggalkan hal-hal yang membuat masalah di kemudian hari. Sekarang antara FFR, IFAS, dan OCT mana yang harus dipakai dan kapan harus dipakai? Sebenarnya imaging dan fisiologi intravaskular ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari riset maupun klinis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu adanya simptom yang atipikal, angina, ada positif stres, ACS, dan CHF, ya. Sehingga untuk melihat morfologi lesi bisa dengan menggunakan IFUS, OCT, melihat ada flow limiting dengan FFR, IFR, dengan microvascular disease bisa dengan FFR, CFR, dan lain-lain. Juga untuk stand sizing dan deployment bisa menggunakan IFUS, OCT, atau WSS. Bagaimana dengan posisi coronary angiogram saat ini? Atau sebut coronary angio, ya. Angio dianggap sebagai gold standar, ya, untuk menemukan identifikasi lesi yang memerlukan stenting. Tetapi dengan adanya banyak modality intravaskuler, maka ketahuan bahwa angio sendiri mempunyai limitasi tertentu, ya, sehingga IFUS, OCT, FFR dikombinasikan ini bisa mengatasi limitasi tersebut dan juga dipakai sebagai alat untuk optimizing PCI. Kita mulai dengan FFR. FFR adalah rasio dari mean dari pressure arteri koroner yang diukur pada distal dari lesi terhadap mean dari aortic pressure dengan syarat dalam kondisi maksimum coronary hyperemia yang digunakan dengan bantuan farmakologis. FFR sendiri sekarang dianggap sebagai gold standard, ya, sebagai evaluasi dari ischemic myocard secara fungsional, dan juga dipakai digabung bersama IFUS, OCT, dan juga bisa dibandingkan dengan non-invasive modalities yang lainnya, ya. Cut off value dari FFR berkembang sesuai studi-studi dari dulu sampai sekarang, ya. Di first study menemukan bahwa pada pembuluh darah yang tidak terlalu kompleks, ya, bahwa FFR di bawah 0,75 dianggap menimbulkan ischemic sehingga menjadi cut off. Tetapi setelah FAME1 sama FAME2 trial ditemukan pada vessel yang kompleks multivessel, ternyata FFR dikatakan perlu dilakukan sesuatu PCI bila kurang dari 0,8. Tetapi baru-baru ini Depta dan kawan-kawan mengatakan bahwa ada borderline FFR, ada gray zone FFR, ya, dan mengajukan bahwa yang paling baik mungkin di atas 0,85, ya, baru dianggap tidak perlu PCI.
FFR, kenapa kita perlu melakukan sebelum melakukan tindakan, memutuskan untuk tindakan atau tidak, karena FFR adalah memandu kita untuk melihat sebenarnya ada iskemik tidak, sebenarnya flow limiting atau tidak. Sedangkan pada post-10 kita juga perlu melakukan FFR karena kita ingin lihat masih ada residual iskemik tidak. Ya, dan hal ini akan menentukan prognostik dari suatu PCI yang dianggap sukses. Ya. Ini adalah gambaran FFR pada multivessel pada suatu pembuluh darah koroner. Kita lihat ada beberapa lesi ya, kemudian dilakukan dengan pullback ya. Didapatkan bahwa paling distal 0,74 pressure gradiennya, yang di tengah 0,71, yang di atas 0,98, sehingga memutuskan yang perlu berarti yang distal saja. Tapi apa yang terjadi setelah dilakukan stent di distal, ternyata diukur lagi FFR-nya, ternyata masih gradiennya dari distal ini masih 0,69, yang di tengah ini menjadi 0,72. Jadi masih ada lesi yang bermakna. Setelah kemudian dilakukan stent lagi, ternyata baru didapatkan hasil yang optimal ya. Ini contohnya pada multivessel lesion. Jadi ini merupakan rasional konsep pemakaian FFR pada multivessel disease ya. Dikatakan kalau kita hanya tidak mengukur FFR, hanya stent them all, stent aja semuanya ya, ternyata risikonya di stent tidak stent sama saja ya, tetap tinggi. Kalau stent pada only di ischemic one, maka risikonya akan turun ya, akan menjadi lebih baik daripada memberikan stent semuanya. Sekarang kita lanjut pada IFUS. IFUS juga begitu, ada pre-PCI, ada post-PCI. Pada pre-PCI tentu untuk menentukan plak morfologi, adanya kelainan-kelainan ya, dan juga untuk mengukur size-nya dari lumennya, dari pembuluh darahnya. Post-PCI untuk menilai state expansion, apposition, dan komplikasi lainnya. Ini adalah guidance dari IFUS, lesion assessment, appropriate expansion, full lesion coverage, dan adequate stent apposisi, sehingga IFUS dikatakan sebagai guidance yang baik untuk optimizing PCI. Selain itu, IFUS juga berguna pada pasien yang high risk dan juga lesion yang high risk ya, misalnya pasiennya CKD ya. Pada IFUS ini tidak diperlukan pemberian kontras untuk penggunaannya ya. Dan juga terutama left min ya, left min itu diharuskan memakai IFUS. Sekarang OCT, apa gunanya OCT untuk para intervensionalis? OCT bisa memberikan keterangan gambaran tentang karakteristik dari plak, juga imaging peri-procedural PCI ya, dan juga itu memberikan data kelebihan OCT ini memberikan datanya tanpa diukur, jadi tanpa manual dia otomatis keluar, dan juga memperkirakan long term outcome ya setelah stenting dengan melihat adanya ini stent edge dissection atau plak protrusion ya, dan juga apposisi, sehingga OCT juga berguna untuk optimizing PCI. Kita lihat gambaran pada kasus ini dilakukan predilatasi, kita lihat tetap ada area, ada titik yang tidak bisa dilebarkan dengan balon undilatable ya. Kemudian itu limitasi dari angiografi ya, tidak bisa memprediksi suatu lesi unpredilatable atau tidak. Seperti kasus ini kemudian dilakukan OCT, ternyata banyak kapurnya ya, dan kapurnya tidak rata ya pada hal tertentu. Kalau kita memaksa mempredilatasi dengan upsizing atau dengan pressure yang tinggi, maka yang terjadi adalah diseksi tentunya karena ketidakrataan pressure pada pembuluh darah ya. Jadi kita ketahui bahwa terdapat pengaruh dari kalsium pada stent expansion ya dengan bantuan OCT. Ini adalah kriteria kalsium yang bagaimana yang akan berpengaruh berdasarkan OCT maupun IFUS. Untuk kalsium lebih superior OCT ya untuk deteksinya. Jadi bila total arcus kalsium ya lebih dari 180 derajat, yang ini adalah daerah yang gelap ya pada OCT, sedangkan pada IFUS pada daerah yang lebih terang. Kalau arcus kalsium lebih dari 180 derajat atau ketebalan kalsium lebih dari 0,5 mm, ini adalah
menandakan risiko bahwa akan terjadi stent under expansion kecuali kita melakukan sesuatu debulking untuk kalsiumnya ya. Sekarang kita lihat tentang stent sizing algorithm ya. Dengan pre-PCI OCT kita sudah menghitung EEL-nya, eksternal elastic lamina ya, pada baik segmen pembuluh darah proksimal dan distal reference-nya. Kemudian kalau ada dua kemungkinan, ada yang kemungkinan tidak bisa diidentifikasi EEL-nya, ada yang bisa. Kalau bisa diidentifikasi, maka di stent diameternya itu adalah pengukuran dari EEL tadi, kemudian dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah maksudnya ya. Jadi kalau sama akan kelebihan, terlalu overestimate, maka diturunkan. Tetapi kalau tidak bisa dilihat EEL-nya, maka cukup mengukur dari lumennya. Dengan lumen maka stentnya boleh di upsize ya. Itu lama-lama kita akan terbiasa untuk melihat dan menghandle ukuran, interpretasi ukuran. Dan juga sekarang dengan OCT juga bisa dilakukan angiographic co-registration ya, guided stent implantation. Jadi secara angiografik stentingnya sukses tidak? Bila tidak, maka dilakukan post dilatasi berdasarkan nilai dari OCT EEL-nya pre-PCI-nya dengan non compliance balon ya, boleh lebih dari 18 atm. Karena kita sudah mempunyai parameter diameter EEL-nya yang membuat kita lebih confidence dalam post dilatasi ya. Kemudian MSA-nya sudah tercapai tidak kriterianya, itu post dilatasi. Kalau belum tercapai maka post dilatasi berdasarkan EEL yang post PCI-nya ya. Demikian bila belum tercapai maka boleh diberikan stent lagi ya, atau setelah bila ada diseksi. Kemudian dilakukan final imaging ya. Ini istilah-istilah MSA, MLA dan EEL harus kita kenal ya. OCT dalam 7 step ya. Ini ada pre-intervention assessment, stent deployment, dan juga komplikasi post-procedural assessment-nya ada 1, 2, 3 sampai 7 ya. Ini perlu kita step by step kenal semua. Kemudian sekarang alatnya mengingat keuntungan kelebihan daripada baik IVUS, FFR dan OCT, maka ada ide atau sudah ada ide untuk menggabungkan ya. Ini contohnya adalah IVUS dengan FFR. Ini step-stepnya dilakukan. Kemudian misalnya tadinya direncanakan single stent strategi, tapi kemudian setelah dihitung dengan FFR kemudian dan juga IVUS, maka bisa juga menjadi two stent strategi ya. Itu jadi untuk mengguiding kita untuk strategi stentingnya. Sedangkan alat yang sudah integrated itu juga ada OCT dengan FFR ya. Jadi ini alat ini sekaligus melakukan FFR dan OCT. Apakah modalitas ini membawa pengaruh terhadap strategi kita dalam PCI? Tentu iya ya. Jadi ini dengan FFR OCT akan menimbulkan perubahan strategi ya. Dengan pre PCI aja perubahan strategi, apalagi post PCI ya juga akan menimbulkan perubahan strategi kita berdasarkan hasil. Ini pendapat dari Morton Jagan, dikatakan bahwa sekarang kardiologi intervensi itu mengalami kegalauan yang disebut dengan cognitive dissonance ya. Itu di mana kita mempunyai ide yang berlawanan untuk melakukan EVUS atau OCT atau FFR atau tidak usah atau gabungan yang mana. Kadang-kadang kita galau. Kegalauan ini bukan karena tidak ada buktinya, karena kita masih pikir apa nggak usah ya gitu ya. Bagaimana pendapat dari begawan-begawan intervensi tentang hal ini? Ini kita mendengarkan begawan intervensi dari Korea ya, SJ Park, dikatakan kapan bila kita sebenarnya hanya melakukan angiografi dan itu sudah cukup ya. Dikatakan bahwa angiografi guided PCI sebenarnya sudah cukup untuk semua PCI. Tapi dengan syarat bila kita mempunyai comprehensive understanding terhadap FFR, IVUS,
atau OCT. Kita tahu ternyata sekarang pembuluh darah itu mana AEL ya dan lain-lain, dan untuk stent size-nya kita tahu, FFR juga kita melihat pembuluh darah, lama-lama kita terlatih tanpa menggunakan FFR kita bisa melihat ini pembuluh darah ini sebenarnya layak tidak di stent ya, tapi itu tentu butuh pengalaman. Juga menurut Giulio Guaglielmi dari Italia ya, itu juga sebenarnya intravascular imaging modality itu hanya untuk melakukan fine tuning. Jadi dia melakukan minor adjustment dari pada kita, tindakan kita sehari-hari biasanya. Tetapi jangan lupa dengan fine tuning aja itu membuat riset yang akan jauh lebih baik. Sebagai konklusi saya pada hari ini, bahwa modalitas intravascular imaging telah memasukin era baru ya, karena banyak data menunjukkan bahwa banyak juga cut off point, tahap-tahap, target ya, batasan itu untuk memperbaiki planning dan optimization dari PCI sendiri, sehingga IFUS dan OCT akan menjadikan kacamata yang ideal bagi kardiologi intervensi ya, yang sebelumnya mungkin agak buram-buram ya, tapi sekarang menjadi lebih jelas, lebih detail apa sebenarnya yang harus kita kerjakan atau apa yang telah kita kerjakan. Terima kasih. Selamat siang.